Ya, video ini ditujukan untuk latihan soal asistensi fisika 1 3 SKS kelas 78 untuk materi fluida. Nah, jadi kita akan mengerjakan contoh-contoh soal fluida. Jadi yang pertama, misalkan sepotong kayu terapung di dalam minyak. Massa jenis minyak dia adalah 800 kg per meter kubik. Hingga 0,25 bagian atau seperempat bagian volumenya berada di atas permukaan minyak. Pertanyaannya adalah berapa massa jenis kayu itu. Nah, untuk mengetahui massa jenis kayu, kita gunakan rumus bahwa massa jenis kayunya ρ B, ρ balok itu sama dengan volume balok yang tenggelam dikalikan massa jenis dari minyaknya dibagi dengan volume totalnya. Jadi rumus ini dapat dari mana gitu kan. Jadi kalau ini tak pindah ke sana kan ini ρ B kali V total, sehingga ini datanya adalah berat gitu kan. Nah, ini datanya adalah gaya apung gitu. Jadi ilustrasinya ketika ada balok, nah di sini tuh yang di atas itu seperempat bagian. Jadi ada gaya berat dan ada gaya apung. Nah, ini akan didapatkan relasi seperti ini. Nah, kita masukkan bahwa volume yang berada di dalam permukaan di dalam minyak gitu kan. Ya, jadi volume total dikurangi volume yang ada di atas permukaan minyak, sehingga volume total dikurangi seperempat volume total gitu. Nah, dengan massa jenis minyaknya adalah 800, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa massa jenis kayu tidak lain adalah 600 kg per meter kubik gitu. Nah, selanjutnya, jadi misalkan kita memiliki dongkrak hidrolik yang digunakan untuk mengangkat beban. Jadi ada sistem seperti ini. Di sini ada beban W. Nah, kita ingin mengangkat beban W ini dengan menggunakan dongkrak untuk memompa di sini ya, menekan di sini. Nah, jadi kita diketahui jika jari-jari pada pipa kecil yang ini dia adalah 2 cm dan jari-jari di pipa besar yang ini dia adalah 18 cm, tentukan besar daya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Jadi beban ini dia bermassa 81 kg gitu. Nah, jadi kita miliki bahwa jari-jari R1 di sini dia adalah 2 cm, R2 di sini dia adalah 18 cm, dan beratnya W dia adalah 810 Newton. Nah, kita gunakan prinsip ini kan. Jadi tekanan di sini itu harus sama gitu. Jadi F1 dikalikan A1 dia adalah F2 dikalikan A2, jadi tekanannya sama. Nah, karena A itu kalau kita ini kan dia memiliki jari-jari, artinya ini berbentuk lingkaran gitu kan. Jadi itu kan pi r kuadrat. Jadi kalau pi nya kita coret kedua sisi, kita akan mendapatkan F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat, sehingga kita dapatkan F1 dia adalah R1 per R2 kuadrat kalikan F2. R1 nya dia adalah 2 cm, R2 nya dia adalah 18 cm, dikuadratkan dikalikan F2 nya tidak lain adalah beratnya itu 810 Newton, sehingga kita akan dapatkan F nya gaya yang diperlukan minimalnya dia adalah 10 Newton gitu. Selanjutnya, jadi misalkan sebuah benda yang berbentuk balok berada pada bejana yang berisikan air dan minyak 50% dari volume balok berada di dalam air, 30% berada di dalam minyak, seperti yang terlihat dalam gambar. Jadi di sini ini separuhnya, separuh volume. Yang ini 30%-nya. Jadi yang di sini tinggal 1/5-nya kan, 20%-nya.
Nah, tentukan massa jenis balok. Diketahui massa jenis air dia adalah 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak dia adalah 0,8 gram per cm kubik. Nah, jadi kita gunakan kesetimbangan. Jadi yang mengarah ke bawah tidak lain adalah berat benda, dan kita memiliki dua gaya apung, yaitu gaya apung oleh minyak dan gaya apung oleh air. Nah, kita ketahui berat bendanya W sama dengan mg, tapi kita nggak tahu masanya di sini kan, kita nggak diberikan massa. Nah, karena massa nggak diketahui, kita bisa gunakan relasi ini, bahwa M adalah massa jenis dikalikan volume balok, sehingga kita dapatkan W beratnya itu adalah rho kali V volume kali G gitu. Kemudian ada gaya yang bekerja pada balok oleh air, yaitu gaya apung air gitu. Jadi gaya apung air yaitu rho air dikalikan volume balok yang tenggelam di air, yaitu separuhnya, dikalikan dengan G gitu. Nah, ini. Kemudian gaya yang bekerja pada balok oleh minyak, yaitu gaya apung balok di minyak, yaitu F dia adalah rho minyak dikalikan volume balok yang ada di dalam minyak, yaitu 30% kan, atau 0,3 dikalikan G gitu. Sehingga dengan keseimbangan bahwa W benda dia harus sama dengan gaya apung air dan gaya apung minyak. Kita substitusikan dari yang telah kita ketahui di sini, kita dapatkan bentuk seperti ini, dan kita dapatkan massa jenis balok dia adalah rho A dikalikan volume yang tenggelam di air tambah rho minyak dikalikan volume yang tenggelam di minyak dibagikan volume benda total. Nah, jadi volume yang tenggelam di air dia adalah separuhnya dikalikan volume baloknya, rho airnya dia adalah 1 dan rho minyaknya dia adalah 0,8, dan volume balok yang tenggelam di dalam minyak dia adalah 0,3 bagian, sehingga kita bisa dapatkan massa jenis balok dia adalah 0,74 gram per cm kubik. Nah, sekarang misalkan pipa U yang diisi minyak dan air dalam keadaan stabil seperti pada gambar. Diketahui bahwa massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan massa jenis minyak 800 kg per meter kubik. Maka perbedaan ketinggian delta H itu adalah berapa, itu kan? Jadi ada air di sini dan di sini dikasih minyak. Kalau kayak gini, nanti di daerah minyak ini dia akan menjadi lebih tinggi. Nah, pertanyaan berapa ketinggian selisih ketinggian di sini? Nah, jadi kita tahu bahwa tekanan hidrostatis yang berada di titik yang sama itu harus bernilai sama. Jadi titik A dia sama dengan titik B, tekanannya sama. Nah, tekanan itu dia adalah rho air, karena yang menekan di sini kan cuma air, dikalikan H air ketinggiannya dikalikan G, ini sama dengan rho minyak, karena yang menekan di atasnya ini dia hanyalah minyak, dikalikan hanya minyak dikalikan G. Atau kita hilangkan G nya dengan mencoret di sini ya, kita akan dapatkan bersama seperti ini, dan kita dapatkan H airnya, ketinggian airnya adalah 8 cm. Nah, delta H perbedaan ketinggian di sini yaitu hanya minyak dikurangi hanya air gitu kan, sehingga kita dapatkan perbedaan ketinggiannya adalah 2 cm gitu. Nah, sekarang kita berpindah ke fluida dinamis. Jadi misalkan sebuah air mengalir ke atas melalui pipa seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan laju air atau debit dia adalah 14,4 pi liter per sekon. Jika tekanan pada ujung bawah adalah 190 kPa, tekanan pada ujung atas pipa berapa? Jadi di sini kita disuruh mencari tekanannya berapa. Nah, jadi kita pertama-tama cari kecepatan aliran air di sini. Nah, kita bisa gunakan debit.
bahwa debit Q dia adalah kecepatan dikalikan luasannya. Q-nya diketahui, ini kan 14,4 pi liter per sekon. Nah, ini dia harus dibuat liter itu dibuat meter kubik ya. Jadi dikalikan 10 pangkat minus 3 karena 1 liter itu kan sama aja 1 desimeter kubik gitu kan. Jadi kalau naik 1 desimeter ke meter kan sebenarnya naik 1, tapi karena volume dia dikalikan minus 3 di sini. Ini adalah kecepatan dikalikan luasannya. Luasannya adalah pi kali jari-jari kuadrat. Jarinya dia adalah ini kan diameternya 12 sehingga jari-jarinya adalah 6 cm. Kita dapatkan kecepatannya dia adalah 4 meter per detik, dan kecepatan aliran di pipa atas kita gunakan rumus kontinuitas. Di rumus kontinuitas itu kecepatan 1 dikalikan diameter di 1 itu sama dengan kecepatan 2 dikalikan diameter 2 yang dikuadratkan. Nah, selain menggunakan samaan kontinuitas, kita juga sebenarnya bisa menggunakan rumus debit ini, karena debitnya udah diketahui, luasannya di sini kan juga bisa diketahui. Jadi ada banyak cara untuk mencari kecepatan di pipa atas gitu. Nah, ini untuk variasi aja kita gunakan cara yang berbeda. Nah, kita bisa dapatkan kecepatan di 2 dia adalah 16 meter per detik. Nah, untuk mencari tekanan di P2 di sini kita bisa gunakan rumus Bernoulli. Jadi P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat dia adalah P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita masukkan P1 nya dia adalah 190 kPa atau 190 kali 10 pangkat 3 Pascal gitu kan. Nah, rho nya dia adalah 1000, G nya 10, H1 nya 0 gitu kan. Jadi ketinggian di sini itu kita ambil ketinggiannya H sama dengan 0, dan di sini hanya sama dengan 2 meter gitu. Ditambah setengah rho nya 1000, kecepatannya di 1 adalah 4 meter per sekon. Nah, P2 nya yang kita cari, rho nya dia adalah tetap air kan, jadi 1000, G nya 10, H2 nya dia adalah 2 ditambah setengah kali rho nya dia adalah 1000, V2 nya dia adalah 16, sehingga kita dapatkan bahwa P2 nya dia adalah 150.000 Pascal gitu. Nah, sekarang kita coba untuk gaya angkat pesawat. Jadi sebuah pesawat dilengkapi oleh 2 buah sayap yang masing-masing seluas 40 meter persegi. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap adalah 250 meter per sekon dan kelajuan udara di bawah sayap adalah 200 meter per sekon, tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik. Nah, jadi kita bisa gunakan rumus gaya angkat pesawat bahwa F dia adalah setengah kali rho dikalikan VA kuadrat dikurangi VB kuadrat dikalikan A. Apa itu? Jadi A itu tidak lain adalah ruas penampangnya, rho itu dia adalah massa jenis udara, VA itu dia adalah kelajuan aliran udara di atas sayap, VB dia adalah kelajuan aliran udara di bawah sayap, dan F adalah gaya angkatnya. Hingga kita ketahui luasan totalnya adalah 2 kali 40 gitu kan. Jadi kan masing-masing luas 40, ada 2 sayap kanan sama sayap kiri gitu kan. Jadi totalnya adalah 80. Kecepatannya sudah diketahui, yang atas dia adalah 250 dan yang bawah 200, dan massa jenis udaranya adalah 1,2 kg per meter kubik, sehingga bisa kita masukkan ke rumus gaya angkat, dan kita dapatkan gaya angkatnya adalah 1080 kN gitu. Nah, selanjutnya seperti biasanya untuk
nilai asistensi ada beberapa soal yang perlu Anda kerjakan. Yang soal pertama ini, seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar. Jika luas penambang pipa besar, yang ini adalah 250 kali luas penambang pipa kecil, dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Gitu. Nah, selanjutnya, jika pipa U diisi air raksa dan cairan minyak ini terlihat seperti pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 adalah 27,2 cm, massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik, dan massa jenis raksa adalah 13,6 gram per cm kubik. Tentukan ketinggian air raksa H1 di sini. Nah, jadi sekarang ada lagi sebuah pipa U diisi dengan 3 buah zat cair berbeda seperti gambar. Jika Rho1, Rho2 dan Rho3 berturut-turut adalah massa jenis zat cair 1, 2, dan 3, dan H1, H2, dan H3 adalah tinggi masing-masing zat cair seperti yang tampak pada gambar, tentukan persamaan untuk menentukan massa jenis zat cair 1. Jadi kita cari Rho1 sebagai fungsi Rho2, Rho3, H1, H2, dan H3 gitu. Nah, selanjutnya ada suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar. Jika luas penampang A1 adalah 8 cm², dan A2 adalah 2 cm persegi, dan laju zat cair adalah V2 2 meter per detik, maka besar V1 nya berapa gitu. Jadi kita cari besar V1 di sini. Nah, selanjutnya ada sebuah pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10⁻⁵ Pascal. Tentukan yang A kecepatan air pada pipa kecil, yang B selisih tekanan pada kedua pipa, yang C tekanan pada pipa kecil. Dan diketahui bahwa massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, yang terakhir, daya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat yang diketahui 1100 kN. Pesawat tersebut memiliki luas penampang sayap sebesar 80. Ini luas penambang satu sayap ya. Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap adalah 250 meter per detik dan massa jenis udara luar adalah 1 kg per meter kubik, tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat gitu. Jadi totalnya ada 6 soal. Saudara boleh memilih 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 soal, atau semuanya, atau cuma beberapa aja, atau bahkan tidak sama sekali, tidak masalah. Dan ini silakan saudara kerjakan di kertas dan difoto dengan format nama awal dan NRP. Diupload di intip.in assist2 gitu. Dan ini untuk pengumpulan selesai saat jam kuliah selesai, yaitu sampai jam 16.50 ya. Jadi nanti akan ditutup pada 16.50. Setelah 16.50 tidak akan dihitung. Jadi saudara lebih baik mengerjakan satu-satu saja, jangan langsung berbarengan, karena nanti takutnya kalau waktu sudah nggak cukup, nah nanti malah nggak kehitung gitu.